Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan mahasiswa dimanapun Anda berada. Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita tetap berdoa mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini bisa segera berakhir dan kita bisa melaksanakan tatap muka. Namun ini juga menarik bahwa perkembangan teknologi ini wajib kita ikuti. Oleh karena itu mungkin ini ada hikmahnya untuk supaya kita bisa tahu tentang bagaimana penggunaan teknologi online dalam sistem perkuliahan. Baik kawan-kawan mahasiswa, program studi pendidikan Islam anak usia dini. Perkenalkan, saya Dr. Muhammad Yusuf yang nanti akan mengawal kawan-kawan bersama-sama mengkaji selama 1 semester terkait dengan mata kuliah pembelajaran berbasis lingkungan. Oke. Yang pertama adalah tentang pertemuan pertama ini kita akan bahas tentang orientasi mata kuliah pembelajaran berbasis lingkungan. Kemudian kami akan sampaikan terkait dengan sosialisasi visi dan misi, di mana mata kuliah ini harus memberikan dukungan atau harus berimbas pada visi dan misi IMNU, di mana pada tahun 2027 IMNU Lampung mempunyai cita-cita ingin menjadi sentral pendidikan Islam yang unggul, kompetitif, dan profesional pada tingkatan wilayah Sumatera. Begitu pula pada visi dan misi Fakultas Tarbiyah, di mana pada tahun 2027 ingin menjadi fakultas yang unggul se-Sumatera dalam pengkajian, pengembangan, pengintegrasian, dan penerapan ilmu tarbiyah dan kependidikan serta pengabdian masyarakat yang berorientasi pada nilai-nilai Islam Ahlussunnah wal Jamaah Nahdiyah. Yang tidak kalah pentingnya adalah cita-cita atau visi dari PIAUD, yaitu terwujudnya program sarjana pendidikan Islam anak usia dini, di mana pada tahun 2027 tentunya ingin unggul se-Sumatera dalam pengkajian, pengembangan, pengintegrasian ilmu di bidang pendidikan anak usia dini yang berorientasi pada nilai-nilai kebenaran, profesionalisme, kritis, kreatif, dan inovasi berlandaskan Islam Ahlussunnah wal Jamaah Nahdiyah. Nah, di mana korelasi antara mata kuliah ini dengan visi baik IAIN, fakultas maupun program studi? Ya tentunya yang pertama ada sebuah inovasi atau pengembangan gitu ya, pengembangan yang dilakukan di mana lingkungan ini dijadikan sebagai sebuah sumber pembelajaran, di mana lingkungan ini sebagai informasi atau sebagai media pembelajaran khususnya bagi anak usia dini, yang tentunya yang mengeksplorasi tentu adalah para calon guru atau guru-guru yang akan mengeksplorasi lingkungan yang ada di sekitar, baik lingkungan yang ada di sekitar sekolah gitu ya, ataupun lingkungan yang ada di lingkungan rumah masing-masing. Oke, kita lanjut. Kemudian deskripsi mata kuliah ini penting untuk kita ketahui bahwa mata kuliah ini merupakan mata kuliah pilihan yang ada di semester 7 di program studi pendidikan Islam anak usia dini. Mata kuliah ini menekankan lingkungan sebagai media atau sumber belajar. Pembelajaran berbasis lingkungan merupakan implementasi dari pendidikan lingkungan yang dilakukan secara formal. Memang tujuan mata kuliah ini memberikan pemahaman dan penekanan tentang eksplorasi lingkungan sebagai pengenalan dan sumber serta media belajar anak. Nah, artinya bahwa ini perlu untuk dilakukan, perlu untuk dieksplorasi baik lingkungan sekolah maupun lingkungan yang ada di rumah masing-masing, di mana ini perlu diperkenalkan kepada orang tua bahwa tidak ada lagi yang namanya kekurangan media pembelajaran, bahwa apa yang ada di lingkungan sekitar kita itu dijadikan sebagai media pembelajaran, media informasi bagi anak. Jadi dan ini perlu diketahui oleh orang tua. Kenapa perlu diketahui orang tua? Yaitu supaya orang tua bisa juga ikut mengeksplorasi lingkungan yang ada di sekitar rumah masing-masing gitu. Bisa disosialisasikan melalui
program parenting atau pertemuan wali murid tentunya. Oke, kita lanjut. Adapun tentang materi yang akan kita bahas itu terkait dengan pertama ada air, angin, tanah, cahaya, api sebagai sumber belajar serta praktek pengenalannya, lalu memperkenalkan lingkungan peternakan, pertanian, rumah ibadah, pasar, alat transportasi, kantor atau tempat bekerja, pemanfaatan lingkungan sekolah untuk bermain. Nah ini yang materi-materi yang nanti akan kita bahas bersama-sama gitu. Kemudian evaluasi dan tugas, bahwa evaluasi pembelajaran dilakukan pada saat UTS dan UAS, tentunya dilakukan berarti 2 kali dalam 1 semester ke depan. Kemudian tugas dalam bentuk makalah dengan menggunakan referensi buku dan jurnal minimal 10 referensi, dan perlu kami tegaskan bahwa jurnal ini menjadi satu keharusan yang diwajibkan kepada mahasiswa untuk dapat mengakses dan menggunakan dalam sistem penulisan artikel. Jadi dari sekarang gitu ya, kita sudah terbiasa lah untuk mengakses jurnal, apalagi kawan-kawan yang sudah mulai menyusun, ini sangat penting di dalam buku pedoman penulisan skripsi agama Islam Ma'rif dan Metro itu mengharuskan untuk memakai jurnal gitu. Oleh karena itu nanti akan diwajibkan untuk penggunaan untuk mengakses jurnal-jurnal yang terkait dengan materi-materi. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan, dan terima kasih atas perhatiannya, dan mohon maaf atas segala keterbatasan ini. Nanti kita akan bertemu lagi pada pertemuan yang selanjutnya, pertemuan yang kedua. Sekian dari kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.